Shalom sahabat renungan Tria yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir menaungi hati kami sehingga kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tema renungan kita saat ini, kemerdekaan untuk apa? Dan kita akan bersama merenungkannya di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 13. Namun saya akan membacakan fokus perenungan kita saja yang terdapat di dalam ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, hal apakah yang pertama kali kita pikirkan tentang kemerdekaan itu? Ya, mungkin sebagian dari kita ada yang berpikir tentang kemerdekaan itu identik dengan kebebasan, sebuah kemenangan, atau juga dapat dimaknai sebagai lepas dari sebuah tuntutan. Di dalam ilmu filsafat, kebebasan itu dapat diartikan ke dalam dua hal. Yang pertama itu lebih mengarah pada kebebasan dari. Kebebasan yang dimaksud dalam hal ini lebih bersifat pasif, yang menggambarkan bahwa ada yang ditindas dan ada yang menindas. Sehingga kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dari si penindas, atau bisa diartikan juga bebas dari tuntutan. Sedangkan pengertian kedua itu mengarah pada kebebasan untuk. Pengertian kebebasan yang kedua ini lebih bersifat positif aktif. Dalam pengertian ini tidak ada hubungan antara orang yang ditindas atau orang yang menindas. Akan tetapi kebebasan yang dimaksud dalam hal ini lebih memiliki makna kemandirian atau independensi diri, di mana kebebasan itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, akan diartikan sebagai sebuah kebebasan seperti apakah? Akan mempergunakan kebebasan dari atau lebih mengarah pada kebebasan untuk? Sahabat renungan Tria yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjawab itu kita bersama akan merenungkannya dalam teks bacaan kita saat ini yang berbicara tentang kemerdekaan. Jika kita memperhatikan ayat 1 terkait dengan kebebasan, agaknya kebebasan yang dimaksud dalam bagian ini lebih mengarah pada kebebasan dari, yang di dalamnya Kristuslah yang berperan sebagai pembebas. Sehingga orang yang tertindas mengalami sebuah kebebasan. Nah, kebebasan dalam Kristus yang dimaksud adalah kebebasan dari kuk
perhambaan atas hukum Taurat. Atau maksudnya ialah awalnya hukum Taurat itu dilakukan, dipatuhi oleh manusia untuk mendapatkan sebuah keselamatan. Namun dalam konteks kita pada saat ini itu lebih berbicara tentang masalah antara orang yang bersunat atau orang yang tidak bersunat. Artinya ada sebuah pemahaman bahwa orang yang tidak bersunat itu tidak akan mendapatkan sebuah keselamatan. Sehingga Rasul Paulus dengan tegas di dalam ayat yang ke-6 mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di dalam Kristus tidak perlu lagi mempermasalahkan tentang sunat dan tidak bersunat. Karena Yesuslah yang telah memerdekakan kita dari aturan itu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah, apakah kemerdekaan Kristen hanya berbicara tentang kebebasan dari? Jika kita memperhatikan bacaan kita lebih lanjut di dalam ayat yang ke-13, ada sebuah penekanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa kemerdekaan itu merupakan sebuah panggilan bagi kita untuk mengalami kemerdekaan. Maksudnya adalah Yesus telah memberikan kemerdekaan untuk kita. Akan tetapi ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan, bahwa kemerdekaan itu bermakna kemandirian, atau dapat diartikan juga kebebasan untuk. Dan yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam bacaan kita saat ini, kebebasan yang telah kita terima itu hendaknya kita pergunakan untuk melayani seorang akan yang lain dengan melandaskannya di dalam kasih. Sahabat renungan ceria, kita sebagai pengikut Kristus telah mendapatkan kemerdekaan dari Sang Juru Selamat dunia yang telah mati dan bangkit untuk memerdekakan kita semua. Artinya saat ini kita hidup di dalam kemerdekaan dan kebebasan. Oleh karena itu, akan kita pergunakan untuk apa kebebasan yang telah kita terima itu? Akankah kita memanfaatkan kebebasan itu untuk banyak-banyak berbuat dosa? Atau kita akan memilih kebebasan itu kita pergunakan untuk melayani seorang akan yang lain? Kiranya Roh Kudus menuntun kita dan memampukan kita untuk mampu bertanggung jawab atas kemerdekaan yang telah kita terima. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar dapat kami renungkan dan dapat kami laksanakan di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun hati kami masing-masing. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengar, dan kami mengucap syukur atas firman itu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.